STMIK Pelita Nusantara adalah salah satu kampus swasta terbaik di Sumatera Utara. Institusinya telah terakreditasi baik sekali oleh BAN PT. STMIK Pelita Nusantara memiliki beberapa program studi di antaranya S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Informasi, S1 Bisnis Digital, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, D3 Manajemen Informatika. STMIK Pelita Nusantara juga memiliki fasilitas yang memadai seperti aula, lab komputer, wifi, dan ruang kelas yang nyaman. STMIK Pelita Nusantara memiliki 2 kampus yang berlokasi sangat strategis. Kampus 1 beralamat di Jalan Iskandar Muda nomor 1 Medan. Kampus 2 beralamat di Lubuk Pakam, Jalan Medan Simpang Timbangan. Sekian perkenalan profil STMIK Pelita Nusantara. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari STMIK Pelita Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa STMIK Pelita Nusantara Medan. Perkenalkan, nama saya Kevin Raisop Tardaki dengan NIM 2201211666. Nama saya Grace Syarina Bukiting dengan NIM 2201211148. Saya Sri Desi Brutarigan dengan NIM 22012155. Saya Karisma Naga Figure dengan NIM 2201216162. Video ini kami buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Su진awati Eskom Menkom. Simak videonya ya! Saya akan menjelaskan yang menjadi latar belakang dalam pembuatan proyek kami. Sistem informasi penilaian adalah sebuah kebutuhan utama bagi sekolah, baik pada tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Selain dapat mempermudah pekerjaan dalam pengelolaan nilai, sistem informasi penilaian juga dapat membantu dalam keamanan penyimpanan. Sudah banyak sekolah yang menerapkan teknologi ini, namun masih ada beberapa sekolah yang masih belum menerapkannya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi, di sini kami akan membuat proyek sederhana untuk mengembangkan sistem informasi penilaian berbasis web sekolah menengah atas dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, HTML, dan web server sebagai tempat penyimpanan data atau database penilaian sekolah. Kami membuat web menggunakan XAMPP sebagai web servernya. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama, keterbatasan aksesibilitas data. Sistem manual yang digunakan sebelumnya menghambat aksesibilitas data bagi siswa, admin, dan guru. Yang kedua, kesulitan dalam manajemen data. Pengelolaan data akademik seperti nilai, data siswa, dan informasi lainnya memakan waktu dan upaya yang besar. Yang ketiga, keterbatasan integrasi data. Data akademik dan administratif tidak terintegrasi secara komprehensif. Tujuan kami dalam membuat proyek ini, yang pertama untuk meningkatkan aksesibilitas, memudahkan akses informasi data siswa, nilai siswa, guru, dan mata pelajaran. Tujuan yang kedua yaitu untuk efisiensi pengelolaan data, mengurangi waktu dan upaya dalam pengelolaan data akademik. Tujuan yang ketiga untuk integrasi data yang komprehensif, mengintegrasikan berbagai data akademik dan administratif secara komprehensif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, konsep sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik atau SIPA merupakan satu sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyajikan informasi terkait dengan proses akademik di sebuah institusi pendidikan.
Sistem ini mencakup pengelolaan data siswa, data guru, nilai siswa, jadwal pelajaran, dan informasi penting lainnya. Dengan menggunakan SIPA, sekolah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data serta memudahkan aksesibilitas informasi bagi berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua, guru, dan staf administrasi. Peran teknologi dalam pengembangan sistem informasi akademik. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran penting dalam pengembangan sistem informasi penilaian. Berbagai teknologi seperti bahasa pemrograman PHP, database MySQL, HTML, CSS, dan web server digunakan untuk membangun aplikasi web yang dapat mengelola data akademik secara efisien. Pengguna teknologi ini memungkinkan pengembang untuk merancang sistem yang interaktif, responsif, dan mudah diakses oleh pengguna. Manfaat sistem informasi akademik berbasis web. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas informasi. Kedua, efisiensi dalam pengelolaan data. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan komunikasi. Yang keempat, integrasi data yang komprehensif. Prinsip pengembangan sistem informasi akademik. Dalam pengembangan SIA, beberapa prinsip perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, kebutuhan pengguna. Sistem harus dirancang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna akhir, seperti siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah. Yang kedua, kesesuaian fungsionalitas. Fungsionalitas sistem harus sesuai dengan proses akademik yang ada di sekolah, seperti pengelolaan nilai, absensi, dan jadwal pelajaran. Yang ketiga, keamanan informasi. Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif seperti informasi pribadi siswa dan nilai akademik. Yang terakhir, skalabilitas. Sistem harus dirancang agar dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan, jumlah pengguna, dan kebutuhan data di masa yang akan mendatang. Selanjutnya pada bab 3, perancangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Sebelum merancang sistem informasi penilaian berbasis web untuk sekolah menengah atas, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis kebutuhan sistem. Hal ini meliputi identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pemahaman mendalam tentang proses akademik yang ada di sekolah. Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur utama yang harus ada dalam SIA, seperti manajemen data siswa dan guru, pengolahan nilai, jadwal pelajaran, dan fitur komunikasi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi kinerja sistem, informasi, skalabilitas, dan kegunaan. Pada perancangan sistem, ada DFD atau Data Flow Diagram. Yang pertama, DFD konteks, di mana siswa mengirimkan data pribadi dan mata pelajaran yang diambil ke proses pengolahan data siswa. Pada proses siswa, termasuk data pribadi, mata pelajaran, dan nilai siswa. Selanjutnya, dari proses pengolahan data siswa, guru mata pelajaran menerima data siswa dan data mata pelajaran, lalu mengirimkan data nilai siswa ke proses pengolahan. Dari proses pengolahan data siswa menghasilkan laporan nilai yang dikirimkan ke wali kelas sebagai output akhir. Selanjutnya, yang kedua, DFD level 0, di mana siswa mengirim data pribadi dan data mata pelajaran yang diambil ke proses data siswa. Dari proses data siswa mengelola data yang diterima dari siswa dan mengirim data siswa ke data storage siswa. Dari data storage siswa menyimpan data siswa dan mengirim data siswa ke proses mata pelajaran, proses nilai, dan proses laporan nilai. Pada proses mata pelajaran dikelola data mata pelajaran yang diterima dari data storage siswa dan mengirimkan data mata pelajaran ke data storage mata pelajaran. Pada data storage mata pelajaran, menyimpan data mata pelajaran dan mengirim data mata pelajaran ke proses nilai dan proses laporan nilai. Pada proses laporan nilai dikelola data siswa, data mata pelajaran, dan data nilai, dan mengirimkan data nilai ke data storage nilai. Pada data storage nilai menyimpan data nilai dan mengirim data nilai ke proses laporan nilai.
proses laporan nilai, menyusun laporan nilai, dan mengirim laporan nilai ke siswa, guru, dan admin. Selanjutnya, DFD level 1. Berikut adalah gambar dari DFD level 1. DFD ini merupakan pecahan dari proses nilai di DFD level 0, di mana proses nilai dibagi lebih detail menjadi 4 bagian, yaitu proses jumlah nilai, proses nilai tertinggi, proses nilai terendah, dan proses nilai rata-rata. Selanjutnya, yang kedua, peran basis data. Yang pertama, ada IRD atau Entity Relational Diagram. Di sini kita melihat bahwa siswa atau banyak siswa memilih satu mata pelajaran dan satu mata pelajaran diajar oleh satu guru. Atau banyak mata pelajaran diajar oleh satu guru. Satu guru memberikan banyak nilai. Banyak nilai diperoleh oleh banyak siswa. Pada entitas siswa terdiri dari atribut NIS, nama jurusan, tempat tanggal lahir, dan alamat. Entitas mapel terdiri dari atribut NIS, kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, guru, mata pelajaran. Pada entitas guru terdiri dari atribut NIP, nama guru, alamat telepon, dan agama. Selanjutnya kita masuk pada normalisasi. Berikut normalisasi untuk sistem informasi akademik pada sekolah menengah atas. Yang pertama ada bentuk tidak normal, di mana masih ada kolom-kolom yang masih kosong. Selanjutnya ada bentuk normal pertama atau 1NF, di mana semua kolom telah terisi. Selanjutnya ada bentuk normal kedua atau 2NF. Di sini data dibagi atau dipecah menjadi dua, yaitu tabel siswa dan tabel guru. Selanjutnya ada bentuk normal ketiga. Pada bentuk normal ketiga, data telah dipecah menjadi beberapa tabel, yaitu ada tabel siswa, tabel ujian, tabel guru, dan tabel mata pelajaran, dan dihubungkan ke tabel nilai. Baik, sekarang kita akan masuk pada bab 4, yaitu implementasi sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan sistem. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perangkat yang dibutuhkan dalam membangun sistem penilaian sekolah menengah atas berbasis web. Yang pertama yaitu kebutuhan perangkat lunak atau software, dan yang kedua yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan perangkat lunak atau software. Kebutuhan perangkat lunak atau software sangat penting dalam membangun sebuah sistem, karena perangkat lunak itu digunakan untuk membuat sebuah program dan membantu dalam proses perhitungan dan analisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi perangkat lunak atau software yang kami gunakan dalam membangun sistem penilaian sekolah menengah atas berbasis web. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor dengan tools tambahan yaitu Bootstrap, Visual Studio Code, dan XAMPP. Yang kedua yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini juga sangat dibutuhkan dalam mendukung perangkat lunak atau software, karena untuk memenuhi kebutuhan standar dalam pembuatan sebuah sistem atau menjalankan sebuah sistem. Adapun spesifikasi perangkat keras atau hardware yang kami butuhkan dalam membangun sistem penilaian sekolah menengah atas berbasis web ini yaitu yang pertama kami menggunakan sistem manufaktur Asus, yang kedua yaitu sistem operasinya Windows 11, yang ketiga yaitu dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan RAM 16 GB dan sistem type 64. Baik, sekarang kita akan masuk pada implementasi sistem. Di sini saya akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menggunakan sistem penilaian berbasis web yang sudah kami bangun. Pertama kali kita hidupkan dulu web servernya yaitu XAMPP, kemudian kita langsung ke halaman login admin. Untuk mengakses halaman utama admin kita harus menginput username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Apabila username dan password yang kita input salah atau tidak sesuai, maka akan muncul pesan kesalahan. Apabila sudah sesuai, maka kita akan langsung
dapat mengakses halaman utama admin. Halaman utama admin itu terdiri dari navbar, sidebar, konten, dan footer. Pada bagian menu navbar, kita dapat melihat nama sekolah, nama user admin, dan di sampingnya terdapat fitur untuk melihat profil admin, profil sekolah, dan fitur untuk logout atau keluar dari sistem. Pada halaman sekolah kita dapat mengakses data sekolah. Admin juga dapat merubah data sekolah dan menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol simpan. Sekarang kita akan masuk pada halaman dashboard. Halaman dashboard itu adalah halaman utama admin itu sendiri. Di sini kita dapat mengakses jumlah siswa, jumlah guru, jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Dan serta kita dapat melihat grafik peringkat siswa berdasarkan dengan NIS atau nomor induk siswa. Sekarang kita akan masuk pada halaman tambah user admin dengan cara mengklik fitur user pada bagian menu sidebar. Untuk menambahkan admin baru, kita perlu menginput username, nama, jabatan, alamat, dan foto admin baru. Untuk passwordnya itu akan tersimpan ke dalam database secara otomatis dengan menggunakan password default yaitu 1234. Setelah kita selesai menginputkan data admin baru, kita dapat mengklik tombol simpan untuk menyimpannya ke dalam database atau ke dalam sistem kita. Admin yang baru kita tambahkan tadi berhasil tersimpan ke dalam database kita. Dan apabila username yang kita tambahkan itu sudah terdaftar sebelumnya, maka akan muncul pesan tambah user gagal, username sudah ada. Pada halaman ganti password, admin dapat mengubah password lamanya menjadi password yang baru dengan cara menginput password lama, password baru, dan konfirmasi password baru yang sesuai. Setelah menginputnya, kita klik tombol simpan untuk menyimpan password baru. Ketika sudah berhasil, maka akan muncul pesan ganti password berhasil. Pada halaman siswa, admin dapat melihat seluruh data siswa yang sudah didaftarkan. Admin dapat mengupdate dengan menekan tombol update, dan setelah menginput updatean atau perubahan data, admin dapat menekan tombol update untuk menyimpan perubahan data, maka localhost akan menyatakan data berhasil diupdate. Untuk menghapus data, admin dapat menekan tombol hapus, maka localhost menyatakan data berhasil dihapus, klik OK. Untuk menambahkan data, admin dapat menekan tombol atau fitur tambah data. Setelah itu, admin akan ke halaman tambah data siswa dan admin dapat menginput data siswa yang ingin ditambahkan dan menekan tombol simpan untuk menyimpan data. Secara otomatis, siswa yang didaftarkan oleh admin dapat login ke akun siswa menggunakan password default yaitu 1-6. Sekarang kita akan ke halaman data guru. Pada halaman ini, admin dapat mengakses seluruh data guru yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan di halaman ini terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu tambah data guru, tombol untuk mengupdate dan menghapus data guru. Untuk mengupdate atau merubah data guru, kita dapat menekan tombol update pada bagian operasi. Setelah itu kita akan berada di halaman update data guru. Dan di sini kita dapat menginput perubahan data dan menekan tombol update untuk menyimpan perubahan data. Kemudian untuk menghapus data guru, admin dapat menekan tombol hapus pada bagian operasi di halaman data guru. Dan untuk menambah data guru, admin dapat menekan fitur tambah data guru, maka tampilan akan berubah ke halaman tambah data guru. Di sini admin dapat menginput data guru yang ingin mau ditambahkan, yang terdiri dari NIP atau nomor induk pegawai, nama, nomor telepon, agama, alamat, serta foto guru yang ingin ditambahkan. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam sistem atau ke dalam database. Dan data yang kita tambahkan tadi akan kembali tampil lagi di halaman data guru. Sekarang kita berada di halaman data mata pelajaran. Pada halaman ini juga terdapat fitur untuk menambah data mata pelajaran, mengedit serta menghapus data mata pelajaran. Untuk mengupdate atau merubah data mata pelajaran,
admin dapat menekan tombol update pada kolom operasi. Setelah itu, admin akan dibawa ke halaman update mata pelajaran. Setelah itu, untuk menyimpan perubahan data mata pelajaran, admin dapat menekan tombol update. Dan untuk menghapus data mata pelajaran, admin dapat menekan tombol hapus pada bagian atau pada kolom operasi. Jadi data yang sudah dihapus tadi tidak akan tertampilkan lagi pada data mata pelajaran. Jadi sisanya tinggal 10 mata pelajaran lagi. Sekarang kita akan mencoba menambah data mata pelajaran. Kita bisa langsung ke tabel tambah mata pelajaran, yaitu berada di samping tabel data mata pelajaran. Di situ kita dapat menginput pelajaran, jurusan, serta guru yang mengasuh mata pelajaran tersebut. Klik tombol reset untuk mereset kembali, dan tombol simpan untuk menyimpan data mata pelajaran. Setelah itu, data mata pelajaran yang baru kita tambahkan tadi akan muncul di halaman data mata pelajaran. Kemudian kita masuk pada halaman data nilai siswa. Di sini admin dapat mengakses atau melihat seluruh nilai siswa dan hasil akhir nilai siswa berdasarkan dengan NIS. Pada halaman ini juga terdapat dua fitur, yaitu yang pertama, fitur tambah data nilai untuk halaman tambah data nilai siswa, dan yang kedua yaitu fitur untuk cetak laporan akhir nilai siswa. Di sini admin dapat mencetak hasil akhir nilai siswa secara keseluruhan dan nilai akhir setiap siswa berdasarkan dengan NIS. Yang pertama yaitu tambah data nilai siswa. Untuk menambah data nilai siswa itu, pertama kali admin harus menginput tanggal berapa, nama, dan jurusan siswa yang ingin diinput nilainya. Maka akan muncul tabel untuk menginput nilai. Admin dapat menginput nilai siswa. Di sini terdapat syarat kelulusan, yaitu yang pertama, tiap nilai mata pelajaran siswa tidak boleh di bawah 60 dan rata-rata nilai siswa tidak boleh di bawah 65. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka siswa dinyatakan gagal. Sebaliknya, apabila memenuhi persyaratan, maka siswa dinyatakan lulus. Untuk total nilai, nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal itu dihitung langsung oleh sistem. Klik tombol cetak, pilih cetak hasil ujian untuk mencetak data nilai secara keseluruhan siswa, dan klik tombol cetak, pilih nilai siswa. Admin dapat memilih laporan akhir siswa yang ingin dicetak berdasarkan dengan NIS. Di sini admin dapat mencetak laporan setiap siswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada halaman login akun siswa. Sebelumnya kita logout dulu dengan menekan fitur logout pada sistem akun admin. Setelah itu kita akan ke halaman login admin, dan di situ terdapat tombol untuk ke halaman akun siswa, yaitu dengan menekan tombol login sebagai siswa. Sekarang kita berada di halaman login akun siswa. Untuk mengakses halaman utama akun siswa, kita harus memasukkan NIS dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Apabila NIS dan password yang kita input tidak sesuai dengan yang terdaftar, maka akan muncul pesan kesalahan. Apabila sudah sesuai, ketika kita mengklik tombol login, maka kita akan berada pada halaman utama akun siswa. Pada halaman utama akun siswa ini, pada bagian navbarnya terdapat nama sekolah dan nama siswa yang login berdasarkan dengan NIS. Di sampingnya terdapat fitur untuk melihat profil siswa yang login, profil sekolah, dan fitur untuk logout. Pada halaman ganti password, siswa dapat mengganti passwordnya dari yang lama ke password yang baru, dengan catatan password yang lama, password yang baru, dan konfirmasi password yang diinput itu sesuai. Apabila tidak sesuai, maka akan muncul pesan kesalahan. Apabila sudah sesuai, maka akan muncul pesan ganti password sudah berhasil. Pada halaman biodata siswa, siswa dapat mengakses biodata dirinya sendiri dan mengupdate biodatanya dengan menekan fitur update. Kemudian pada halaman mata pelajaran, siswa dapat mengakses seluruh mata pelajaran beserta dengan guru yang mengasuh mata pelajaran tersebut. Kemudian pada halaman data nilai, siswa dapat mengakses hasil nilai yang keluar. Dan pada halaman ini juga terdapat fitur untuk mencetak laporan akhir nilai siswa itu sendiri atau siswa yang login. Kita akan coba masuk ke akun yang lain.
dengan menginput NIS dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemudian klik tombol login, maka kita akan ke halaman utama, dan pada halaman utama ini siswa dapat melihat nama siswa yang login. Kemudian kita akan coba ke halaman data nilai. Di sini siswa yang login hanya dapat mengakses nilainya sendiri dan mencetak laporan nilainya sendiri berdasarkan dengan NIS yang login. Berikut adalah output akhir dari laporan nilai siswa pada akun siswa. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem informasi penilaian berbasis web yang telah dirancang dan diimplementasikan dapat membantu sekolah dalam mengelola data nilai akademik secara lebih efisien dan efektif. Sistem ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan berbagai pihak terkait seperti admin, yaitu wali kelas dan tata usaha, dan siswa dalam mengakses informasi akademik. Sistem ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data akademik di sekolah. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Penusa! Jaya! Jaya! Jaya!